Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari COVID-19. Amin ya robbal alamin. Para sahabat, kali ini saya akan mereview tanaman pakcoy, dan yang saya review adalah pada saat itu saya pindah tanamnya 2 daun ya, dan akan saya bandingkan dengan yang 4 daun ya sahabat. Nah, kenapa hal ini saya lakukan? Karena banyak pertanyaan ya dari para sahabat pada saat saya pindah tanam yang 2 daun, apakah nanti tidak berpengaruh terhadap pertumbuhannya. Nah, ini akan saya jawab ya secara langsung, artinya kita akan melihat langsung di lapangan. Kita lihat apakah benar ada perubahan untuk pertumbuhannya, mengganggu pertumbuhannya dari tanaman tersebut atau tidak ya sahabat ya. Karena memang kebanyakan video-video yang kita saksikan di YouTube itu mengharuskan bahwa pindah tanam itu minimal 4 daun ya sahabat. Nah, saya melanggar aturan itu dengan pindah tanam 2 daun. Nah, karena sekali lagi terkadang sebagian para sahabat itu nggak sabaran untuk menunggu 4 daun, sehingga dengan 2 daun juga langsung dipindah tanam. Nah, ini akan saya buktikan juga ya, ternyata dengan 2 daun ataupun 4 daun itu tidak ada bedanya ya Pak sahabat. Jadi sama saja. Nah, silakan saksikan video saya sampai tuntas mengenai review ini. Oke? Ya para sahabat, kali ini saya akan mereview mengenai tanaman sayuran untuk pakcoy ya. Yang ada di hadapan kita semua ini adalah pakcoy dengan sistem hidroponik wick ya, atau sumbu ya para sahabat. Nah, waktu itu saya memindah tanamkan ini adalah dengan kondisi masih 2 daun asli ya. Jadi bukan 4 daun tapi 2 daun ya. Nah, pada saat itu saya akan membandingkan dengan tanaman pindah tanam pakcoy ini dengan yang 4 daun. Apakah ada perbedaannya pindah tanam dengan 2 daun dan 4 daun? Nah, para sahabat bisa menyaksikan sendiri seperti ini ya, dimana kalau kita lihat pertumbuhannya seperti ini sahabat ya. Jadi saya ada 2 contoh unit 2 unit untuk tanaman pakcoy dengan sistem begini ya. Satu yang ini dan yang satu ini ya. Ini kenapa ada yang rubuh? Karena tadi hujan ya sahabat, dan saya tidak menggunakan naungan ya. Jadi langsung diletakkan begitu saja di lantai, dan kalau kehujanan ya seperti ini, rubuh. Nah, ini yang 2 daun ya sahabat. Nanti akan kita lihat di sana ya, itu yang 4 daun. Jadi yang 4 daun itu saya pindah ke sistem NFT sahabat ya. Ya, di sini sorry agak goyang ya. Di sini NFT sistemnya. Nah, yang ini adalah sumbu atau wick ya. Nah, kalau kita lihat secara umum nih ya, pertumbuhannya ini hampir sama. Oke, sekarang kita bandingkan yang paling subur ini ya, namanya ini ya. Ini sudah dapat ya. Ini semuanya sama sih ya. Udah subur-subur semua ini. Tinggal pembesarannya ya. Dan sekarang bisa kita lihat seperti apa untuk yang
menggunakan sistem NFT ya. Tapi yang kita bahas di sini adalah karena hampir semua orang itu mengatakan bahwa pindah tanam itu sebaiknya 4 daun baru bisa dipindah tanam. Nah, di sini akan saya buktikan bahwa pindah tanam 2 daun pun itu tidak masalah, sahabat ya. Jadi kalau sahabat mau pindah tanam dengan cepat atau buru-buru masih 2 daun lalu dipindah tanam, nggak apa-apa ya. Nah, ini kenapa bisa hasilnya sama dengan yang 4 daun ya. Kalau kita lihat ini yang 4 daun sahabat ya, sama ya seperti yang tadi 2 daun. Jadi sebenarnya adalah pemberian nutrisi yang tepat itu tidak tidak menghambat pertumbuhan dari tanaman ini, mau dipindah 2 daun ataupun 4 daun. Jadi sama saja. Yang terpenting adalah nutrisinya, sahabat ya. Nutrisinya sesuai. Waktu saya pindah tanam untuk yang System Week tadi, itu menggunakan ppm 500 ya, ppm-nya 500. Apakah tidak mati kepanasan? Dan nyatanya bisa sahabat lihat tidak masalah ya. Nah, bisa dilihat ini ppm-nya sekarang sudah saya naikkan ya, karena sudah grow-nya sudah besar. Bisa kita lihat seperti ini, pertumbuhannya sudah sangat besar. Nah, jadi kesimpulannya bahwa untuk pindah tanam 2 daun dan 4 daun itu tidak ada bedanya, sahabat ya. Jadi sekali lagi, pindah tanam 2 daun dan 4 daun itu tidak ada bedanya, asalkan pemberian nutrisinya tepat ya. Jadi antara ppm yang NFT 4 daun pindah tanamnya dengan System Week ya yang 2 daun pindah tanamnya, grow-nya sama, sahabat ya. Tidak ada perbedaan. Tapi sekali lagi, yang akan menentukan pertumbuhannya itu adalah bukan karena 2 daun atau 4 daun, tapi adalah nutrisinya ya. Nutrisi AB mix-nya yang kita berikan. Kalau tepat dan sesuai, hasilnya sama ya. Hasilnya sama seperti ini. Jadi sekali lagi para sahabat, silahkan kalau mau pindah tanam 2 daun monggo, mau pindah tanam 4 daun ya juga nggak masalah, karena saya sudah membuktikan hasilnya seperti ini ya. Nah, sahabat juga bisa melihat di video saya sebelumnya, karena kalau sahabat mau melihat video saya yang sebelumnya untuk pindah tanam yang 2 daun itu ada videonya ya, sahabat ya. Karena waktu itu saya pindah tanam yang untuk week itu 2 daun ya, sahabat. Saya sengaja pindah tanamnya 2 daun karena saya akan membuktikan kepada para sahabat apakah itu berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman atau tidak. Nah, ternyata di sini sekali lagi bahwa kesimpulannya tidak masalah mau pindah tanam 2 daun ataupun 4 daun. Tapi yang menjadi masalah nanti adalah jika pemberian nutrisinya atau pemberian pupuk AB mix-nya itu yang tidak tepat ya, sahabat. Jadi kebetulan juga habis hujan, jadi bisa saya pastikan bahwa air yang ada di tandon ini juga berubah ppm-nya karena ketambahan air, dan sama yang di sini pun juga akan berubah ppm-nya karena ketambahan air hujan. Nah, bagaimana cara
menanggulangi. Nah ini juga menjadi satu pertanyaan bagi para sahabat, bagaimana jika kita menanam hidroponik itu tanpa naungan, sahabat ya. Apakah itu nanti akan membuat pertumbuhannya menjadi tidak subur atau bagaimana? Nah, sini juga saya langsung bisa buktikan ya para sahabat. Ini tanaman ini tidak ada naungannya ya sahabat. Ini bukan naungan, ini tangga. Jadi kalaupun ada hujan langsung jatuh ke media ini, ke pipa ini, ya, dan masuk ke netpot. Nah, masuk ke penampungan sana, ya, ke tandon. Dan otomatis ya ppm-nya berubah karena ketambahan air ya. Nah, sama juga dengan yang ini. Ya. Yang ini juga saya letakkan begitu aja di lantai, yang penting terkena sinar matahari ya. Jadi ketika hujan ya sudah, air yang ada di tandonnya sini juga akan bertambah dan otomatis akan mempengaruhi jumlah ppm-nya. Nah, penanggulannya gimana? Ya kita buang ya, airnya kita buang, tapi jangan semuanya dibuang karena ppm yang ada di tandon baik di sini ataupun di yang sistemik ini ya, itu sama-sama berubah ya, dan masih ada para sahabat ya, mungkin gambarnya ada perbedaan ya. Tadi mungkin agak gelap ya karena saya ambil videonya itu saat mendung dan setelah hujan ya, jadi masih kondisi agak-agak gelap ya, karena saya memang tidak menggunakan bantuan lampu ya, jadi alam aja. Nah, yang akan kita bahas di sini, ketika air hujan masuk ke tandon ini dan yang tandon sana ya, bagaimana cara menanggulangi, karena sudah pasti bahwa untuk nutrisinya atau ppm-nya akan berubah sahabat ya. Nah, saya menanggulangi ini mudah saja sahabat ya. Jadi air yang ada di sini ya, ini akan saya buang. Yang penting jangan memenuhi ya, jangan sampai luber dan akhirnya memenuhi netpot ini ya. Nah, sampai nutupin batangnya ini segini, dan ini akan membuat tanaman ini ada dua kemungkinan ya, busuk ya, atau nanti malah mati ya. Jadi kita buang airnya, jangan semua ya. Ini saya sudah buang. Jadi sesuaikan saja dengan kondisi tanamannya, netpotnya seberapa. Ini saya kasih ini ya sahabat, saya kasih sumbu ya, karena memang ini sistemik ya. Nah, dengan dibuangnya air yang tambahan dari air hujan tadi memang merubah ppm-nya ini ya. Jadi nggak usah sahabat lalu dibuang semua terus ganti baru ya. Nah, itu akan pertama akan boros untuk nutrisi abemiknya ya. Tapi yang terpenting di sini adalah dibuang sesuai dengan ukuran dari netpot ini ya, seberapa lah, nanti ditambahin lagi abemiknya. Karena tadi saya lupa untuk memvideokan, sebelum saya buang airnya itu ppm-nya dari 600 itu menjadi 300 sahabat ya. Jadi langsung berubah 50%. Nah, ini sekarang sudah saya naikkan lagi menjadi 600 sahabat ya. Jadi kita nambahnya nggak banyak. Kalau sahabat dibuang semua tentunya harus menambah abemiknya banyak ya sahabat. Nah, ini untuk berubah dari 300 ke 600 nggak terlalu banyak ya sahabat. Nah, nanti coba akan kita lihat memang berapa ppm-nya yang di sana pun ya.
emak. Jadi sudah saya tambah ppm-nya sama ya, antara sini dan sini 600 ya. Karena ini saya ambil juga dari sana ya, dari sana ya. Ini itu ada tandonnya. Nah, tandon yang di sini itu digunakan satu untuk ini instalasi NFT ya, sayuran. Yang kedua untuk ini sistem DBS, duck bucket system. DBS ya, duck bucket system. Belibet ya. Nah, kita lihat pipanya, jalur pipanya ke atas sana, baru masuk sini. Jadi tandon yang ada di sana, nah, itu digunakan untuk 3 sistem, yang NFT, DBS, dan WIG ya. Jadi saya ngambil langsung dari sana, tak bagi aja di sini. Demikian ya para sahabat. Coba sekarang akan kita pastikan berapa ppm-nya supaya sahabat juga tahu. Saya tidak hanya membuat video ini aja tapi tidak membuktikannya. Oke ya, coba ya kita lihat ya ppm-nya berapa. Nah, ini ya akan kita lihat nih, sahabat bisa lihat sini ya, saya nolkan dulu ya. Oke, kita cek. Rp581 ya, kurang sedikit lagi sih ya. Oke, tadi memang 600 sekian ya, jadi berkurang. Kenapa berkurang? Karena yang ada di pipa ini ya, tadi mungkin belum nyampur ke sana ya. Jadi ketika saya tambah nutrisinya itu ppm-nya 600, ini berkurang 20, nanti akan kita tambahin ya sahabat ya. Yang di sini pun juga sama ya, karena saya ngambil dari sana. Kalau di sini mungkin 600 ya. Kita off dulu, kita nyalakan. Sorry, ini belibet ini ya, saya skip dulu ya. Ya udah kelihatan ya, ini lihat para sahabat, 0 ya. Oke, kita cek. Ya, terlihat ya. Jadi di sini ppm-nya 600 sahabat ya. Cuma yang di tandon untuk sistem NFT tadi berubah, berkurang 20, nanti akan saya tambahin. Intinya jadi gini para sahabat, sahabat mau pindah tanam 4 daun ataupun 2 daun itu tidak bermasalah ya, asalkan pemberian nutrisinya itu sesuai ya. Jadi tanaman ini tidak terganggu pada saat kita pindah tanam 2 daun ataupun 4 daun. Oh ya sahabat, tanaman ini ada 2 ya, yang satu itu pakcoy, yang satu lagi itu caisim ya. Jadi terlihat kalau di sini batangnya tinggi-tinggi ini adalah caisim ya. Nah, yang di sebelah sana itu pakcoy. Jadi ada 2 jenis sayuran ya, sekaligus membuktikan bahwa tidak berpengaruh kita mau pindah tanam 4 daun ataupun 2 daun. Jadi silakan sahabat ya, yang tidak sabaran untuk menunggu pindah tanamnya 4 daun dipindah ke
tanamannya yang 2 daun. Jadi pada saat pindah tanamnya 2 daun maksud saya, silakan ya sahabat. Yang terpenting adalah pemberian nutrisinya. Demikian para sahabat, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk para sahabat. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.